kala anak saya meninggal tahun 2005, saya pada waktu itu udah menyerah. Saya bilang, oke, selesai, tugas saya udah selesai. Tapi ternyata suatu hari anak saya datang dalam mimpi, anak saya almarhum. Si anak juga mungkin bahkan dia bisa merasa, salah saya apa ini kok ibu saya nangis terus, apakah saya, apakah ini. Jadi malah nggak karu-karuan. Sendiri untuk membantu anak ini kita banyak dukungan anak. Saya Ira Sulistyo sebagai orang tua penderita dan juga menjadi ketua dan pendiri dari Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Ini sekarang kan YKK udah 17 tahun ya umurnya. Jadi bulan November yang lalu tanggal 1 kami merayakan ulang tahun YKK. Jadi setelah 17 tahun sudah banyak pasien-pasien yang sembuh. Jadi disitulah pengalaman yang menyenangkan ya dan membahagiakan, jadi bahwa ternyata usaha yang kita lakukan itu bisa membuahkan hasil dan itu merupakan kebahagiaan yang tak terhinggalah melihat anak-anak itu semangat melanjutkan kehidupannya. Ada yang sudah berkeluarga, sudah punya anak dengan karirnya maju, itu luar biasa rasanya. Ya, tantangan yang sampai sekarang masih menjadi ada di dalam pikiran saya adalah bahwa penanganan kanker anak itu seharusnya bisa lebih baik dari sekarang. Demikian kita bicara mengenai tenaga dokternya. Di Indonesia kita cuma punya dokter kurang lebih 80 dari Indonesia. Bisa bayangin Indonesia dengan berapa sekarang? Kalau kita boleh bilang 280 juta penduduk. Kalau 30%-nya anak, itu dokternya cuma 80. Memang penyakit kanker pada anak itu tidak banyak. Hanya 3-4% dari seluruh jenis kanker. Tetapi kan bukan berarti terus kita juga tidak mengupayakan tenaga-tenaga dokternya untuk lebih banyak sehingga dapat lebih banyak melayani. Belum lagi kita kan terbagi dari berbagai pulau. Nah, dokter-dokter ini lebih banyak ada di Pulau Jawa. Jadi bisa dibayangkan juga orang kalau di pelosok, misalnya di Ternate tapi di pelosok, misalnya di Papua di pelosok, kemana mereka berobat. Jadi itu yang kadang-kadang terpikir oleh saya bagaimana caranya supaya mereka juga bisa mendapatkan keadilan dalam segi pengobatan ya. Mereka juga bisa mencapai kesembuhan. Sebab bukan berarti dia akan juga kita sia-siakan. Kita juga harus berpikir bahwa mereka tentu perlu berobat. Kan kadang-kadang meninggal begitu aja tanpa diketahui sebabnya. Ya itu kan juga sesuatu juga yang kita juga sedih kalau dengar itu. Jadi makanya tantangannya adalah ayo kita perbanyak tenaga kesehatan, kita perbanyak pelayanan-pelayanan kesehatan. Di semua provinsi kita mau supaya anak-anak penderita kanker tuh nggak perlu datang ke kota-kota besar untuk berobat. Bahkan di kota besar, beberapa kota besar lainnya juga nggak ada, belum ada. Jadi ini tantangan yang kita mesti berjuang agar juga penanganan kanker bisa lebih baik sehingga dapat lebih sembuh. Seperti penyakit leukemia. Penyakit leukemia itu kalau di negara maju 90% udah berhasil sembuh. Di kita belum seperti itu. Jadi ini tantangan-tantangan yang harus kita hadapi dan nggak mungkin sendiri. Tentu harus bergandeng tangan sama pemerintah, dengan dokter-dokternya, dengan orang tuanya, dengan sekolahnya, dengan lingkungannya, dengan keluarganya. Jadi ini semua memberikan peran masing-masing demi keberhasilan dari penyembuhan. Jadi tantangannya kita harus tetap terus melakukan edukasi kepada masyarakat untuk mengenali gejala-gejala kanker pada anak. Jadi supaya jangan terlambat mereka. Kedua, ya pemerintah memperbanyak dokter-dokter tenaga ahli kanker anak.
plus mau menambah pelayanan kesehatan sehingga anak-anak bisa ditampung dengan baik. Tapi ketemu lagi, sama-sama lagi gitu. Terus dia anaknya SMA pergi ke sekolah negeri, anak saya ke Tarakanita. Itu sahabat kita, teman kita. Sekarang anak-anak kita juga bersahabat juga. Kebetulan kami berdua bersahabat, anak-anak kami semua keluarga berteman. Jadi kebetulan itulah yang menyebabkan kita jadi bersatu sampai sekarang. Mulai anak-anak kami kecil sampai sekarang. Iya, berteman lah ya. Cuman karena waktu itu kan punya kesibukan sendiri ya. Saya kerja, dia kerja. Ya anak kita kecil tumbuh bersama. Sering kalau ada acara sekolah kita ikut sama-sama gitu kan ya, ketemu. Tapi terus dikala anak saya sakit, ya Ibu Ica banyak nemenin saya juga lah ya, memberikan kekuatan, mensupport ya. Ya kalau namanya suka curhat, teman curhat dikala lagi galau. Jadi ya kira-kira seperti itu, sehingga kami akhirnya yuk kita bikin yayasan supaya bisa lebih fokus untuk membantu anak-anak penderita kanker.